Angger perkara korupsi, masalah duit gede, aparat do ribut dewe-dewe. Punya penemu yang beda-beda. Seolah-olah pejabat itu kompaknya kalau nyusahin rakyat. Itu kayak paduan suara itu. Belas ora beliru. Seragam, ada dirijennya yang mimpin berjamaah. Yang beginian ini. Presiden itu memperhatikan apa enggak itu Pak Prabowo ini. Wah, ini makin hari cara kerja anak buahnya Pak Prabowo ini gimana sih? Lalu perkara status dan identitas warga negara saja loh, bisa nggak satu suara, beda-beda ini. Keterangannya bisa berbeda, ini gimana ini? Ini menyangkut status kewargaan negara Paulus Thanos itu loh, yang kemarin saya kupas. Kasus korupsi EKTP. Dan sudah ditangkap di Singapura. Wah, ini Mbok jangan ribut di dalam negeri loh, sini betul. Memalukan loh. Ya penting kan dia dibawa pulang duluan. Harusnya diekstradisi dulu, masuk ke Indonesia, dikembalikan ke Republik Indonesia dulu. Intinya biar menanggung apa yang sudah diperbuatnya dulu. Nah, ini penting dua menteri wis sepakat loh. Si Thanos sudah divonis bersalah loh. Statusnya aja buron. Gimana caranya? Pemerintah Singapura harusnya merelakan warga negara yang pas jadi pendatang itu dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oh, miris nih, sumpah miris. Dan yang beda pendapat ini saya kasih tahu lah, dua menteri yang nggak sama dalam pemikirannya itu menteri sama menteri koordinator. harusnya kan met gitu loh. Pegawainya semuanya emosi ini. Pada ngerti nggak makna koordinasi? Ini joyel-yelan atau rame sendiri. Malu tuh dilihat sama rakyat. Kalian itu pejabat-pejabat negara, udur, bersilang pendapat, tidak satu suara, gaji oleh rakyat dari pajak rakyat. Kami bayar tuh pakai keringat tuh, Bos. Nyambut gawe kok padha ora genah leda-lede ini. Nah, ini kata Pak Menteri Hukum, Pak Supratman Andi Aktas itu, kalau Paulus Thanos itu masih WNI, itu kata Pak Menteri Hukum loh. Lah ini Pak Menhum menyebut bila sang buron itu memegang 2 paspor. Jadi statusnya ya wong Indonesia, bukan orang Afrika Selatan itu. Padahal sebelumnya Profesor Yusril selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan memperkirakan Thanos wis berganti warga negara. Bukan hanya ganti warga negara, namun juga ganti nama menjadi Chin Tianpo. Aduh. Dan lantas kayak begini ini, kita harus percaya pada siapa? Rakyat ini harus percaya pada siapa? Kita semua sudah dengar kan? Pria beretnis Tiongkok ini ditangkap pada hari Jumat. Ya, seminggu yang lalu lah. Hingga sekarang namanya belum beres, urusan buat dibawa kembali diekstradisi ke Indonesia belum beres. Masih udrek-udrekan. Ya bisa jadi masalah identitas tadi yang belum bisa klop antara Menko-nya sama menterinya. Loh, andai benar data diri seperti yang disampaikan Pak Menteri Hukum. Seharusnya proses pemulangan ke Indonesia kan bisa dalam 1-2 hari ke depan kan. Tapi kenyataannya bagaimana? Kan belum jelas ini. Lah tim KPK yang memang mengusut kasus dugaan korupsi EKTP, idealnya sudah mengurus proses pemulangannya toh. KPK juga telah berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum untuk melengkapi persyaratan. Ini tak kasih tambahan informasi nih. Supaya Kompolnas paham ini. Tahun 2022, pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura sudah melakukan perjanjian ekstradisi. Jadi sebenarnya nggak ada persoalan lah. Kalau ada penjahat atau apapun permasalahan yang perlu dipulangkan ke negara masing-masing, nggak ada masalah sebenarnya. Sudah ada perjanjian. Apa itu perjanjian ekstradisi antar kedua negara kalau jangan ingin tahu? Itu kesepemahaman buat mempercepat proses hukum.
ben ora bertele-tele terhadap para pelaku tindak pidana tertentu yang orangnya berada di negara tetangga. Kan beberapa buron sempat pada kabur tuh. Dan Singapura itu negara tetangga yang sering jadi tujuan kabur. Karena deket, bisa naik perahu kecil sampai sana, kaburnya ke sana. Meski hidup di sana mahal, tapi biasanya yang lari ke sana kan para koruptor-koruptor yang duitnya banyak itu. Bisa hidup dari duit korupsinya itu. Mereka masih bisa hidup. Bisa hidup kaya di sana. Tur deket dengan Indonesia. Jadi kalau keluarganya mau nilai atau jenguk, perjalanannya nggak jauh. Dan pidana tertentu yang dimaksud dari perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia itu ya kayak korupsi ini. Para tersangka-tersangka korupsi termasuk narkotika sama terorisme. Nah, apabila sudah ada perjanjian ekstradisi, kenapa belum bisa dibawa penegak hukum? Si Thanos itu tadi. Kok nggak segera bisa dibawa pulang? Mundar-mundur aja, nanti lama-lama lari meneh itu nanti. Sebenarnya apa sih masalahnya? Lalu Begawan mengerti nih masyarakat supaya juga paham untuk saya sampaikan ke masyarakat. Sebenarnya identitas Pak Thanos itu kepiye? Yang paling jelas itu seperti apa? Aslinya bagaimana? Masih WNI atau sudah jadi warga negara Afrika? Ini harus jelas ini. Memangnya bisa seorang WNI punya double warga negara? Itu kan dilarang undang-undang. Loh, kalau kayak Filipina, Thailand, Kamboja hingga Timur Timur itu bisa. Negara ASEAN yang mengizinkan warga negaranya punya 2 paspor. Indonesia kan secara undang-undang kan nggak bisa. Nah kita ini ketat banget loh perkara status warga negara. Sehingga kadang-kadang pemain bola keturunan diajak jadi WNI itu tidak semudah Anda diajak negara lain. Karena ya undang-undangnya negara yang sangat ketat ini semudah yang lain. Timnas Filipina itu punya banyak pemain asing loh. Indonesia punya pemain asing beberapa aja, 1000 aja itu orang-orang. Sana banyak nih. Soalnya si pemain bola itu bisa double status. Kalau wis kerasa di Filipina ya kembali ke negaranya dan tidak ada masalah. Nah sementara pemain keturunan ditawari WNI buat ngebela Indonesia ya mikir. Nanti kalau sudah jadi warga Indonesia susah nanti kalau mau pulang ke negaranya. Kalau udah bosan di Indonesia. Iya tak? Bila mau memperkuat timnas loh, yang harus melepas kewarganegaraan di mana dia hidup dan tumbuh serta berkembang. Jangankan kewarganegaraan, wong punya 2 paspor saja hampir tidak mungkin. Nah, disinilah yang mesti kita pertanyakan. Apakah info Pak Supratman atau Pak Yusril Issa Mahendra yang benar itu harus disampaikan supaya nggak geseh gitu loh. Kalau 2 pejabat yang satu lembaga aja so geseh, masyarakat bingung. Dulu pada Agustus 2023, Direktur Penyidik KPK saat itu loh, itu Pak Asep Guntur Rahayu, itu bercerita, sudah berhasil membekuk yang bersangkutan di Thailand. Wah, jane wis dibekuk itu. Bekuk artinya ditangkap. Tapi gagal buat dikembalikan ke tanah air. Sebab dokumen data diri Thanos. Saya jangkar Thanos saya, ini penjahat korupsi ya. Gak ngajeni saya. Beda dengan yang ditunjukkan sama KPK. Nah, coba naik ini piye. Dulu pernah tertangkap loh itu. Gagal dipulangkan. Ya gegara beda identitas tadi. Direktur Pemberitaan KPK pada saat itu, Pak Ali Fikri mengatakan yang bersangkutan sudah berbeda kewarganegaraan katanya. Nah sekarang gimana nih? Sebenarnya data dia itu masih WNI atau WNA. Lah kabarnya si orang ini loh mengurus pergantian identitasnya diri itu tahun 2023 loh. Kan jadi lucu ini. Padahal dia ditetapkan jadi buron itu tahun 2021. Kok bisa kembali ke Indonesia ngurus pergantian identitas? Ini yang bodoh siapa ini? Masa si buron bisa ganti identitas? Kan ya aneh pol ini. Lah Menko Kumham, IMIPAS, kan juga ngotot itu. Pak Iza ini, Pak Yusril ini. Yang terpenting, mau dia warga negara manapun, yang terpenting waktu korupsi dia masih WNI. Lah itu kata Profesor Yusril,
Itu kata-katanya profesor itu. Bukan kata-katanya Om Begawan. Berarti tahun 2023 saat di Thailand, itu dilepaskan dong, bukan terkendala beda identitas. Wes kecekel, dicolke lagi. Nah, bingung tuh kalau gitu. Dicolke terus kembali ke Indonesia, ganti identitas, kan begitu nalarnya. Siapa sih penguasa waktu itu tahun 2002-2023? Presidennya siapa sih? ya bisa siapa saja yang namanya penguasa. Penguasa hutan belantara orangnya aturannya. Ya, penguasa jagat raya. Nah, masalah status Thanos ini koruptor ini. Profesor Yusril sudah bicara duluan. Adapun Pak Menhum nyusul baru 2 hari yang lalu. Artinya statement Pak Yusril itu sudah dikatakan sebelumnya dan 2 hari disusul oleh Menkum. Terus yang benar yang mana? KPK juga sudah menerangkan loh, sudah menjelaskan loh. 2023 nangkep di Thailand. Udah jelas ya. Buktinya data yang disodorkan KPK pada kepolisian atau penegak hukum Thailand terkendala tuh. Nah memang masih WNI kan harusnya bisa ditenteng balik ke Indonesia tuh. Apa ditendang dari Thailand sana ben jiblok nih rutan Salemba kan bisa. Rutan Tipikor itu. Apa ben bluk sampai ke Nusa Kambangan. Oh ini Om Begawan jadi marah ini kalau seperti ini cara kerja pejabat-pejabat ngurus satu koruptor aja wangele jelimet ra umum. Lah di Thailand itu kan masih WNI atau sudah enggak, itu kan harusnya bisa diruntut loh. Kok nggak bisa dibawa pulang itu? Ini mesti juga disidik nih, ditelusuri dan diinvestigasi. Siapa itu penyidik KPK serta aparat yang ikut terlibat dalam pemulangan koruptor kakap seperti Thanos ini. Anda ditemukan pelanggaran, penyalahgunaan wewenang hingga kesengajaan melepas terpidana waktu di Thailand, ya diproses kalian. Apa waktu itu hanya tim KPK saja atau ada aparat penegak hukum yang lain yang ikut mengupayakan proses itu? Wah ini ngeri sekali, horor. 2023 itu kan baru kemarin tuh. Pelaku yang merugikan negara genah di tangan loh, wis dipegang, udah ditangkap, kok diculke lagi. Apa Thanos punya ajian, kesaktian, sehingga bisa melepaskan diri? Ya semoga saja bukan jurus transferan lah. Ya ini berupa deretan-deretan dikit angka di rekening-rekening petugas yang mau nangkep itu. Semoga tidak ngombro-ombro korupsi di Indonesia. Nah, rusak negara ini. Suburnya korupsi, murat-maritnya penegakan hukum. Ini salahnya, beberapa salahnya ya model-model kayak begini ini. Nah, menungsone genah, wis ditemokke, udah dipegang, sudah di tangan loh. Kuwi Thanos itu dudu tuyul, dudu lelembut loh itu. Bukan gendruwo loh. Lah kok bisa dilepaskan ini? Mbok Yodo punya empati sama kami-kami inilah. Rakyat kecil yang nyari duit buat makan susah. Yang tak lupa tertib bayar pajak untuk gaji kalian-kalian ini. Cara kerja kalian kok sembarangan kayak gitu. Angger perkara korupsi, masalah duit gede, aparat do ribut dewe-dewe. Punya penemu yang beda-beda. Seolah-olah pejabat itu kompaknya kalau nyusahin rakyat. Itu kayak paduan suara itu. Belas ora beliru. Seragam, ada dirijennya yang mimpin berjamaah. Yang beginian ini. Presiden itu memperhatikan apa enggak itu Pak Prabowo ini? Mengamati atau hanya terbebani enggak nih? Pak Seskap, halo Pak Mayor Teddy Indrawijaya. Ini gimana nih para pembantu kepala negara nih, para menteri ini? Ngejelasin status kewargaan negaraan saja, ora sama, ora met, ora podo, enggak sama. Gini deh, Pak Menko sama Pak Menkum. Bawa ketemu dan berkoordinasi, menyamakan persepsi itu, dibicarakan baik-baik, dibedah, disamakan terkait fakta-fakta yang ditemukan. Ya tentu kalian saja yang rapat, ajak tuh KPK. Kan dia yang punya perkara ini. Kejaksaan Agung sama Polri mesti dilibatkan juga. Biar persepsi terkait perkara ini tidak berlainan. Bukan hanya soal data dari Thanos yang dirembuk. Kebutuhan-kebutuhan kepemulangan, ekstradisi,
sekaligus diidentifikasi. Mungkin ada temuan-temuan kemungkinan hambatannya apa ini. Nah ini Begawan berharap nih, agar kejadian Agustus tahun 2023 di Thailand nggak terulang lagi, sehingga di Singapura lalu dilepas lagi karena masalah identitas. Jangan sampai ini. Beda pengakuan ini atau beda keterangan yang tak bahas sekarang ini malah disusupi orang-orang yang tak bertanggung jawab. Akhirnya koruptor kakap ini bisa lepas lagi. Artinya apa? Artinya tidak ada oknum lagi yang negosiasi sama keluarga Thanos. Atau ada orang kepercayaan atau orang suruhan melobi, melakukan pemufakatan jahat selanjutnya buat dilepaskan kembali si Thanos itu. Janganlah, rakyat sudah gemes nih. Kan ada yang menduga, andai si Thanos itu bisa dibawa ke Indonesia, dia bakal ngoceh. Kayak Manuk Biu. Kabarnya sih mungkin dia akan menyebut nama-nama politisi, penggede-penggede yang bisa ikut duduk di kursi pesakitan. Dalam kasus EKTP. Bagi Begawan, ini malah bagus. Biar terbongkar semuanya. Siapa sih yang masih belum diproses? Yang penting jangan kayak kasusnya Harun Masiku. Cuma hanya gayeng-gayeng buat menyandera. Hanya demi kepentingan politik. Jangan. Hukum seharusnya tegak berdiri di negara ini. Negara hukum seperti Republik Indonesia. Malu sama founding father kita. Dipasrai negara gemah ripah lo jinawi wis dimerdekakan. Ngerumat wae ora pecos ini. Pejabat-pejabat seperti apa ini? Mau nanti Thanos nyebut siapapun termasuk di dalamnya petinggi PDIP. Bila ada loh ini. Ya bongkar saja. Misalnya Thanos punya bukti Pak Ganjar terlibat. Ya enggak apa-apa. Ngapa ora didukung? Harus didukung. Ya semoga saja lah. Proses yang berjalan sekarang dalam pemulangan Thanos. Bukan sedang ada negosiasi juga. Jangan main barter-barteran lagi. Nyang-nyangan negosiasi. Gelem mulai nek hukumane semene, denda semene. Mau pulang bila si anu sama itu nggak dihukum dan sebagainya. Atau siap menjalani tahanan ada denda kerugian negara dihilangkan. Wah, bubrah ini. Dimaafkan. Repot ini. Tidak boleh ada pihak-pihak yang ngaku-ngaku utusan presiden. Ngerembuk kerugian negara buat dikembalikan. Jangan. Lalu dia bebas dimaafkan. Wah, enggak ya Pak Prabowo. Jangan itu. Ini masyarakat bisa ngamuk ini. Ini bukan syahwasangka Begawan loh. Bukan kecurigaan. Bukan seuzonnya Begawan. Bukan dakwo, sebab kepala negara sendiri pernah bilang gitu. Koruptor bisa dimaafkan sepanjang duit negara dibalik. Gila Thanos ya bekas direktur utama PT Sandipala Artapura. Pemenang tender EKTP. Mereka yang ngurusi cetak dan distribusi KTP. Merugikan negara sampai 2,3 triliun. Dan perusahaan ini menerima 145,8 miliar. Itu uang dulu. Kalau sekarang sudah sangat bagus. Oke ya, ini pendapat Begawan. Semoga masyarakat khususnya Ngumpulers bisa paham, tidak gagal paham. Dan bisa disampaikan kepada masyarakat. Salam Ngumpul, salam Begawan. Jangan lupa subscribe. Dadah.